This is Formula One. Formula 1 musim 2026 akhirnya memasuki jeda musim panas, dan ada satu fakta yang cukup mengkhawatirkan bagi Ferrari. Bukan karena Ferrari sedang berada di posisi yang buruk, justru sebaliknya. Scuderia Ferrari saat ini berada di posisi kedua klasemen konstruktor, dan memiliki dua pembalap yang berada di 4 besar klasemen pembalap. Lewis Hamilton ada di posisi kedua dengan 169 poin, sementara Charles Leclerc berada di posisi keempat dengan 138 poin. Namun masalahnya adalah, di depan mereka ada satu pembalap yang tampil sangat dominan, Kimi Antonelli. Pembalap Mercedes tersebut sudah mengumpulkan 219 poin dan memimpin Hamilton dengan selisih 50 poin setelah 11 seri. Dan statistik Antonelli inilah yang seharusnya membuat Ferrari mulai waspada. Karena jika melihat angka-angkanya, Mercedes memang masih menjadi tim yang harus dikalahkan. Tetapi di tengah dominasi Mercedes tersebut, Ferrari sebenarnya sudah memberikan tanda bahwa mereka punya senjata untuk melawan. Senjata itu bernama Lewis Hamilton. Mari kita lihat terlebih dahulu, kenapa Ferrari harus begitu serius memperhatikan performa Kimi Antonelli. Setelah 11 balapan, Antonelli sudah meraih 6 kemenangan, 6 pole position, dan 9 podium. Angka tersebut sangat luar biasa untuk seorang pembalap yang masih berada di awal karir Formula 1-nya. Bahkan, Antonelli sempat mencatat 5 kemenangan beruntun dari GP China hingga GP Monaco. Dominasi tersebut membuatnya dengan cepat membangun keunggulan besar di klasemen. Formula 1 sendiri sebelumnya menyoroti bagaimana Antonelli mulai menunjukkan statistik yang memperlihatkan dirinya sebagai kandidat kuat juara dunia. Dan yang menarik, dominasi Antonelli bukan hanya terjadi pada saat balapan. Ia juga sangat kuat di sesi kualifikasi. 6 pole position menunjukkan bahwa Mercedes memiliki paket yang sangat cepat dalam satu lap. Jadi Ferrari tidak hanya menghadapi pembalap yang konsisten, Ferrari menghadapi pembalap yang bisa memulai balapan dari posisi terdepan dan kemudian mengontrol jalannya lomba. Inilah yang membuat keunggulan 50 poin tersebut menjadi sangat penting. Meskipun Antonelli begitu dominan, Ferrari sebenarnya mempunyai satu alasan untuk tetap percaya diri, Lewis Hamilton. Setelah menjalani musim pertama yang penuh tantangan bersama Ferrari pada 2025, Hamilton menunjukkan peningkatan besar di musim 2026, dan puncaknya terjadi di Barcelona. Hamilton berhasil meraih kemenangan Grand Prix pertamanya bersama Ferrari. Kemenangan tersebut juga menjadi kemenangan pembalap non-Mercedes di musim 2026 pada saat itu. Lebih menariknya lagi, kemenangan Hamilton terjadi ketika Antonelli justru gagal finish. Momen tersebut memberikan pesan penting. Ketika Mercedes mengalami masalah, Ferrari mampu memanfaatkannya. Dan Hamilton terbukti masih mempunyai kemampuan untuk memenangkan balapan ketika SF26 berada dalam kondisi yang tepat. Ini yang membuat persaingan Ferrari melawan Mercedes sebenarnya belum selesai. Kalau hanya melihat jumlah kemenangan, Ferrari memang terlihat kalah jauh. Antonelli memiliki 6 kemenangan, Hamilton baru 1 kemenangan. Namun kalau melihat konsistensi, ceritanya menjadi sedikit berbeda. Hamilton saat ini berada di posisi kedua dengan 169 poin. Bahkan ia berhasil mengungguli rekan setimnya sendiri, Charles Leclerc yang berada di posisi keempat dengan 138 poin. Hamilton juga menjadi pembalap Ferrari yang paling dekat dengan Antonelli di klasemen. Dan ini sangat penting, karena Ferrari sekarang memiliki satu pembalap yang secara matematis masih bisa mengejar pemimpin klasemen. Selisih 50 poin memang besar, tetapi dalam Formula 1, selisih tersebut belum bisa dianggap aman, apalagi masih ada banyak balapan yang harus dilalui. 1 kemenangan Hamilton ditambah 1 hasil buruk Antonelli bisa langsung memangkas jarak secara signifikan. Karena itu, Ferrari tidak membutuhkan keajaiban, mereka membutuhkan konsistensi. Namun, ada sisi lain yang harus diperhatikan. Jika Hamilton sudah berada di posisi kedua, kenapa Ferrari masih tertinggal cukup jauh dari Mercedes? Jawabannya ada pada performa keseluruhan tim. Mercedes memiliki 2 pembalap yang konsisten mencetak poin. Antonelli berada di posisi pertama, George Russell berada di posisi ketiga dengan 160 poin. Sementara Ferrari memiliki Hamilton di posisi kedua dan Leclerc di posisi keempat. Artinya, Mercedes memiliki 379 poin, sedangkan Ferrari
mengumpulkan 307 poin setelah GP Hungaria. Selisihnya mencapai 72 poin, dan ini menjadi PR besar bagi Ferrari. Karena untuk memenangkan Constructors Championship, Ferrari tidak cukup hanya mengandalkan Hamilton. Leclerc juga harus berada di level yang sama. Ferrari membutuhkan kedua pembalapnya untuk terus berada di depan. Leclerc saat ini berada di posisi keempat dengan 138 poin. Ia juga sudah memberikan Ferrari beberapa hasil penting sepanjang musim. Di GP Hungaria misalnya, Leclerc berhasil finish keempat tepat di depan rekan setimnya, Hamilton yang menyelesaikan balapan di posisi kelima. Ferrari sendiri mengkonfirmasi hasil tersebut dalam laporan resmi mereka. Hasil tersebut mungkin terlihat biasa, tetapi dalam perebutan gelar Constructors, setiap poin sangat penting. Dan Ferrari sekarang membutuhkan Leclerc untuk membantu Hamilton mengurangi jarak dengan Mercedes. Kalau hanya Hamilton yang mampu mengejar Antonelli, dan Russell berhasil mengejar Hamilton, Ferrari akan kesulitan mengejar Mercedes di klasemen. Tetapi kalau Leclerc mulai naik podium, situasinya bisa berubah. GP Hungaria menjadi contoh yang sangat jelas mengenai masalah Ferrari. Hamilton sebenarnya berada dalam posisi yang sangat menjanjikan. Ia sempat berada di posisi kedua dalam balapan. Namun keputusan pit stop Ferrari ketika virtual safety car muncul, akhirnya membuat Hamilton kehilangan posisi. Setelah itu, Hamilton juga terkena penalti 5 detik karena pelanggaran di pit lane. Pada akhirnya, ia finish kelima. Hamilton bahkan mempertanyakan keputusan pit stop Ferrari tersebut setelah balapan. Reuters melaporkan bahwa Hamilton merasa keputusan itu terlalu cepat dan berpotensi menghilangkan peluangnya untuk meraih podium. Inilah yang harus diperbaiki Ferrari, karena kalau mobil sudah cukup cepat untuk berada di depan, tetapi strategi dan eksekusi justru membuat mereka kehilangan hasil, Ferrari sendiri yang akan rugi. Dan melawan Antonelli, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi sangat mahal. Yang membuat berita ini menarik adalah Ferrari sebenarnya tidak berada dalam kondisi buruk. Mereka sudah memenangkan 1 Grand Prix melalui Hamilton. Mereka memiliki 2 pembalap di 4 besar, dan mereka berada di posisi kedua Constructors. Bahkan, Formula 1 sebelumnya mencatat bahwa Hamilton dan Leclerc sama-sama sudah memenangkan kemenangan pada musim ini. Sementara Hamilton unggul dalam jumlah podium atas Leclerc. Masalah Ferrari bukan berarti mereka tidak mempunyai mobil yang kompetitif. Masalahnya adalah Mercedes mampu memaksimalkan performa mereka dengan lebih konsisten, dan itulah perbedaan yang terlihat dari statistik Antonelli. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Lewis Hamilton tertinggal 50 poin dari Kimi Antonelli, namun Hamilton berada tepat di posisi yang dibutuhkan Ferrari. Ia adalah pembalap non-Mercedes dengan posisi tertinggi di klasemen. Artinya, jika ada satu orang yang bisa memberikan tekanan langsung kepada Antonelli, orang tersebut adalah Hamilton. Ini juga membuat paruh kedua musim 2026 sangat menarik. Apakah Antonelli bisa mempertahankan dominasi, atau Hamilton akan mulai memangkas jarak? Kita sudah melihat Hamilton memenangkan balapan di Barcelona. Kita juga sudah melihat Antonelli mengalami masalah dan gagal finish di beberapa kesempatan. Artinya, dominasi Mercedes tidak sepenuhnya tak tersentuh. Ferrari hanya perlu memastikan mereka tidak kehilangan poin melalui kesalahan sendiri. Jika Ferrari benar-benar ingin mengejar Mercedes, pendekatan di paruh kedua musim ini harus lebih agresif. Bukan berarti mengambil resiko secara sembarangan, tetapi Ferrari harus memaksimalkan setiap kesempatan. Strategi harus lebih tepat, pit stop harus lebih bersih, dan pengembangan SF26 harus terus berjalan. Dan yang paling penting, Ferrari harus memastikan Hamilton dan Leclerc mendapatkan mobil yang mampu bertarung di barisan depan. Karena statistik sudah menunjukkan bahwa Mercedes punya pembalap yang sangat kuat. Antonelli memiliki 6 kemenangan. George Russell juga sudah memenangkan balapan. Sementara Ferrari baru memiliki 1 kemenangan melalui Hamilton dan 1 kemenangan melalui Leclerc. Jadi perbedaannya masih cukup jelas. Pada akhirnya, statistik Antonelli memang terlihat menakutkan. 6 kemenangan, 6 pole, 9 podium, 219 poin, dan keunggulan 50 poin di puncak klasemen. Namun dari sudut pandang Ferrari, statistik tersebut bukan alasan untuk menyerah. Justru sebaliknya, statistik tersebut menunjukkan dengan jelas siapa yang harus mereka kejar. Lewis Hamilton saat ini menjadi pembalap yang paling dekat dengan Antonelli. Charles Leclerc juga masih berada di posisi keempat dan bisa menjadi faktor penting dalam perebutan Constructors. Ferrari sendiri mengoleksi 307 poin dan hanya berada di belakang Mercedes. Jadi Scuderia masih berada dalam posisi untuk menyerang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Ferrari bisa bersaing. Mereka sudah membuktikannya. Pertanyaannya adalah, bisakah Ferrari menghentikan dominasi Mercedes sebelum semuanya terlambat? Dan jika Hamilton mampu mempertahankan performa seperti di Barcelona, sementara Ferrari memperbaiki strategi dan eksekusi seperti yang terjadi di Hungaria, bukan mungkin jarak 50 poin itu mulai menyusut. Karena satu hal sudah jelas,
Kimi Antonelli memang sedang menggila, tetapi Ferrari masih memiliki Lewis Hamilton, dan selama Hamilton masih berada di posisi kedua klasemen, perjuangan Ferrari untuk mengejar Mercedes dan merebut gelar juara dunia belum selesai.